Halo, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, deretan aksi demonstrasi yang terjadi selama 1 pekan terakhir berujung pada pertemuan mahasiswa dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Senin sore. Wapres Gibran diberikan waktu 5 kali 24 jam untuk bisa memenuhi tuntutan mahasiswa. Tuntutan itu nantinya akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun jika dalam waktu 5 hari tuntutan tidak dikabulkan, mahasiswa berencana akan kembali menggelar aksi demonstrasi. Lalu akankah ultimatum 5 kali 24 jam itu akan terlaksana? Yang juga menjadi sorotan kami di Sapa Indonesia Malam kali ini, saudara, diskusi publik yang menghadirkan 3 pejabat pemerintahan Prabowo Gibran di UGM berakhir dengan konfrontasi. Mahasiswa menuduh mereka gagal mengatasi kekhawatiran publik atas kondisi ekonomi, tata kelola, dan penerapan Pancasila sebagai ideologi bernegara. 2 informasi tadi dan informasi lain akan menjadi sajian Sapa Indonesia Malam hari ini. Bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita pasca gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Tim SAR Palu meninjau langsung kondisi gedung auditorium Tadulako yang mengalami kerusakan akibat guncangan tersebut. Terlihat sejumlah mahasiswa dan tamu yang berada di dalam gedung auditorium panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Suasana mencekam, sempat menyelimuti lokasi karena kuatnya guncangan yang dirasakan warga. Dari hasil pemantauan awal, kerusakan tampak pada beberapa bagian bangunan, diantaranya plafon gedung yang rusak dan berjatuhan akibat gempa. Kepala SAR Palu Muhammad Rizal menyebut, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan akibat gempa. Hingga Selasa siang, BMKG mencatat telah terjadi 13 kali gempa susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, namun waspada dengan terus memantau informasi dari pihak yang berwenang. Jadi kemaksudan yang terjadi itu kecil-kecil ya, kita harap semakin ke depan itu frekuensinya semakin sedikit dan kekuatannya juga akan semakin kecil. Ada sampai saat ini kita belum menerima informasi gempa bumi yang menimbulkan likuifaksi ya, sampai saat ini kita belum menerima. Tadi ada kita tampilkan beberapa wilayah yang ada kerusakan ringan, dan utamanya kerusakan ringan itu bukan terjadi struktur yang rusak ya, hanya tadi kita lihat plafon yang runtuh, terus ada sebagian dinding. Gempa bumi dengan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah juga merusak bangunan di gedung kantor Bupati Kabupaten Sigi. Kerusakan berupa plafon yang jatuh dan jalan beton yang retak. Gempa juga turut dirasakan di sejumlah wilayah antara lain Kabupaten Parigi Mutong, Poso hingga Morowali. Hingga saat ini tim SAR masih terus melakukan pendataan terhadap kerusakan akibat gempa ini. Nanti bisa dilihat di ruang operasional kita itu di bawah. Hari ini gempa di Nuki lumayan kuat, gunung longsor, banyak rumah-rumah warga yang rusak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut gempa yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah berasal dari aktivitas sesar Sausu dengan kedalaman 16 km dan termasuk jenis gempa dangkal. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 20 kali gempa susulan dengan magnitudo sebesar 5,1 sehingga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Hari ini gempa di Nuki lumayan kuat. Hingga pukul 12.00 WIB, hasil monitoring BMKG telah terjadi 20 aktivitas gempa bumi susulan aftershock dengan magnitud terbesar 5,1. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Sorotan berikutnya, Badan Gizi Nasional akan menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Selama penghentian penyaluran MBG tersebut, BGN akan mengaudit dapur MBG yang saat ini menjalankan program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan penghentian sementara penyaluran MBG akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG. Salah satu persoalan yang akan dibenahi adalah dapur MBG. Arum mengatakan semua dapur MBG akan diaudit karena akan berpengaruh langsung pada kualitas makanan MBG. Selain audit dapur BGN juga akan membenahi sistem data penerima manfaat agar program MBG lebih tepat sasaran. Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami, dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data. Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya BGN yang tidak mau menerima data kami, atau sebaliknya yang mereka tidak kasih. Nah itu saya yakin sekarang ini adalah program prioritas, maka saya yakin dari kementerian lembaga pun akan. Badan Gizi Nasional juga akan meninjau ulang jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. BGN membuka opsi tak lagi memberikan MBG kepada siswa SMA. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menjelaskan peninjauan ulang dilaksanakan untuk mencapai indikator tujuan intervensi gizi yang lebih fokus pada kelompok yang membutuhkan, seperti ibu hamil dan menyusui, balita, dan anak usia dini. Dengan menyetop penyaluran MBG bagi siswa SMA, Arum mengklaim bisa mengurangi 8 juta penerima manfaat MBG. SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA yang mungkin yang uang sakunya anak-anaknya aja udah 100.000, 200.000 gitu ya, mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, Ibu enggak, maksudnya ini kan pertanyaannya kan enggak. Kenapa Ibu enggak mau menjawab, Bu? Bu, soal motor listrik aja, Bu. Sementara itu usai rapat tertutup dengan Komisi 9 DPR RI, Kepala BGN, Nani Sdeyang langsung bergegas meninggalkan gedung DPR dan menolak permintaan wawancara dengan wartawan. Kenapa belum mau menjawab satu pertanyaan aja, Bu? Mas Andi. Dalam rapat dengan Komisi 9 DPR RI kemarin, BGN menyampaikan pagu anggaran tahun 2027 sebesar 270 triliun rupiah sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun DPR menekankan angka tersebut belum tentu menjadi anggaran yang akan digunakan pada tahun depan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris menyatakan anggaran BGN tahun depan akan berkurang jauh. Kalau pagu indikatif yang disampaikan secara formal itu tadi 270 triliun ya, tetapi kembali lagi saya harus kasih disclaimer, anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan akan digunakan karena ini anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama. Jadi kami tadi dipastikan oleh teman-teman BGN bahwa ke depan di 2027 anggarannya pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlahnya kita juga belum tahu, mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan sampai saat ini. Gitu. Ke sorotan lainnya, Saudara, Komnas HAM menemukan indikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Komnas HAM memberikan 9 rekomendasi agar pemerintah memperbaiki tata kelola program MBG.
Komnas HAM menyoroti tata kelola program makan bergizi gratis yang dinilai rawan salah sasaran karena cakupan penerima manfaat yang terlalu luas. Komnas HAM juga menyoroti kewenangan BGN yang menjalankan fungsi regulator sekaligus pelaksana program sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengawasan. Temuan lain adalah soal kasus keracunan makanan dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik program MBG melalui media sosial. Adanya indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG, diantaranya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, satu, kedua hak anak, kemudian yang ketiga hak atas pangan, keempat hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kelima hak atas informasi, ketujuh hak atas pekerjaan yang layak, dan kedelapan hak atas pemulihan bagi korban. Komnas HAM merasa penting untuk menyampaikan 9. Jadi kami ada 9 rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola MBG. Korupsi di Badan Gizi Nasional, BGN, menjadi momentum penataan dan perbaikan menyeluruh pada program makan bergizi gratis MBG. Sebagai awal perbaikan, BGN akan mendata penerima manfaat, perbaikan fasilitas dapur, serta penyesuaian operasional. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengakui adanya perbedaan data antar kedeputian di internal BGN terkait jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN pun akan melakukan transformasi ya, dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya. Data itu sangat penting, dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data. Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya BGN yang tidak mau menerima data kami, atau sebaliknya yang mereka tidak kasih. Nah itu saya yakin sekarang ini adalah program prioritas, maka saya yakin dari kementerian lembaga pun akan mendukung kami. Perbaikan data akan mengungkap celah-celah kebocoran di program prioritas Prabowo Gibran. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan untuk program MBG. Pemborosan ini terjadi akibat praktik jual beli titik SPPG serta pembengkakan jumlah titik yang jauh melampaui target. Membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan. Dalam perbaikan tata kelola, BGN menghentikan sementara penyaluran MBG selama masa libur sekolah. Momen libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan audit total dan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tim Liputan, Kompas TV. Kami segera kembali dengan informasi. Deretan aksi demonstrasi yang terjadi selama 1 pekan terakhir berujung pada pertemuan mahasiswa dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Senin sore. Informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, deretan aksi demonstrasi yang terjadi selama 1 pekan terakhir berujung pada pertemuan mahasiswa dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Senin sore. Wapres Gibran diberikan waktu 5 kali 24 jam untuk bisa memenuhi tuntutan mahasiswa. Mahasiswa kembali menggelar aksi demo di sejumlah titik. Di Jakarta, titik aksi demo terpusat di 2 lokasi, yakni di depan gedung MPR DPR dan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin siang. Aksi demo di depan gedung MPR DPR juga sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Ada 5 tuntutan yang diutarakan mahasiswa di depan gedung MPR DPR. Pada Senin sore,
perwakilan mahasiswa yang menggelar aksinya di kawasan Patung Kuda bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden. Sejumlah tuntutan aksi disampaikan mahasiswa ke Wapres Gibran. Mahasiswa memberi waktu 5 hari agar pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Jika tidak, maka mahasiswa berencana akan menggelar aksi serupa. Pak Wapres sangat baik, dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 kali 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid. Pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar menyebut Wapres Gibran menyambut baik pertemuan dengan mahasiswa. Ia menegaskan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa saat pertemuan dengan Wapres akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif. Bahkan dari mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional. Beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia. Lantas, apakah tuntutan mahasiswa akan dikabulkan sesuai dengan batas waktu yang diberikan? Sebelumnya, aksi demonstrasi juga berlangsung di sejumlah daerah. Mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa saja yang dibahas oleh perwakilan mahasiswa dan Wapres Gibran selama kurang lebih 1,5 jam pertemuan? Kita akan membahasnya bersama Kamarus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang hadir di studio. Selamat sore, Kang Samad. Selamat sore, Mas Radi. Sehat, Pak, Kang Samad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di virtual ada Muhammad Abdi selaku Ketua BEM Hukum Universitas Bung Karno yang kemarin menjadi salah satu perwakilan mahasiswa yang bertemu dengan Wapres Gibran ya. Mas Abdi, selamat sore. Selamat sore, Kompas TV. Oke, baik. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan jeda dulu untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Saudara, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan di Sapa Indonesia Malam bersama Kamarul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang juga juru bicara Partai Gerindra, dan juga Muhammad Abdi sebagai Ketua BEM Hukum Universitas Bung Karno yang kemarin menjadi salah satu perwakilan mahasiswa yang bertemu dengan Wapres Gibran. Saya ke Kang Samad dulu. Ya. Setelah melihat kemarin mahasiswa diterima oleh Wapres Gibran begitu ya dan berdiskusi, ada salah satu tuntutannya untuk efisiensi anggaran MBG dan dialihkan ke hal-hal yang lebih progresif, salah satunya juga soal biaya pendidikan UKT. Bagaimana Anda merespons hal ini sejauh ini? Iya Mas Radi, pertama kita patut mengapresiasi dulu karena mahasiswa mengedepankan proses dialog dengan pemerintah dan Wakil Presiden berkenan menerima, dan ini adalah langkah baik untuk bisa mengakselerasi apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa. Mengenai dorongan untuk efisiensi, sebetulnya pemerintahan Presiden Prabowo sejak Januari 2025 sudah menerbitkan Impres. Impres nomor 1 2025 tentang efisiensi, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang poin-poin dan tata laksana efisiensi di kementerian dan lembaga sampai seluruh entitas pemerintahan, Mas Radi. Sekarang bagaimana relokasinya misalnya kalau dituntut untuk UKT, saya kira masukan yang bagus karena apalagi saat ini pemerintah dan DPR sedang menyusun APBN 2027. Artinya kita ada waktu sampai dengan September di tahun ini untuk terus mengadopsi, menyerap aspirasi dari masyarakat termasuk dari mahasiswa untuk fokus pada program-program yang produktif termasuk dengan misalnya penguatan di pembiayaan UKT-nya. Oke, nah kemarin juga kan BGN rapat dengan DPR ya. Benar. Di Komisi 9 saya dengar juga katanya BGN ini tahun depan anggarannya akan jauh lebih berkurang katanya begitu. Tapi yang kita ingin tahu juga seberapa besar pengurangannya begitu untuk yang tahun depan biaya untuk BGN ini. Nanti akan kelihatan karena sekarang baru RKA. Jadi setelah nota keuangan nota keuangan APBN akan dibacakan tanggal 16 Agustus oleh Presiden. Setelah itu akan ada rinciannya per kementerian dan lembaga. Jadi masyarakat bisa melihat dan kemudian DPR dan pemerintah membahas sampai dengan September. Jadi kita ada waktu untuk melihat. Tetapi yang sifatnya pengadaan, saya yakin dan percaya pemerintah sudah sangat aware supaya apa yang terjadi hari ini itu tidak akan terulang lagi. Karena belanja pemerintah betul-betul harus dijaga karena kita tahu kondisi ekonomi kita penuh dengan tantangan hari ini, Mas Radi. Sangat-sangat penuh. Ya, termasuk penerimaan negara tentunya. Betul. 2026 ini menjadi pembiayaan yang sangat besar sehingga mengeruk anggaran fiskal negara yang cukup besar sehingga bisa jadi bahan evaluasi untuk 2027. Nah, saya ke Mas Abdi. Saya ingin tanya dulu apa latar belakang atau yang menjadi pemantik utama sehingga Aliansi Mahasiswa merasa harus mengeluarkan ultimatum dengan tenggat waktu yang sangat ketat lah ya, lumayan sangat ketat, 5 kali 24 jam kepada Wapres Gibran saat ini, Mas Abdi. Mas Abdi, mohon maaf, audionya belum di on, Zoom-nya, mohon maaf. Baik, mohon maaf tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kompas TV yang mengundang saya sebagai koordinator aksi pada hari Senin kemarin. Nah, pemantik yang kami lihat sekarang terkait negara hari ini tidak baik-baik saja. Dan tentunya kita melakukan aksi itu mengkaji dulu isu yang harus kita perbaiki dan perbuatan-perbuatan apa yang harus kita berikan kepada pemerintah. Dan tentu kami dari mahasiswa Universitas Bung Karno mengkaji tersebut persoalan-persoalan yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang hari ini mendapatkan musibah sangat besar, baik dari musibah skala ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Nah, tentu pemerintah hari ini yang sebagai pemangku kebijakan mempunyai kewenangan penuh dalam mengatensi dan mengcounter semua kejadian-kejadian yang sedang berjalan. Nah, kemungkinan kami berdapat beraudiensi sama wakil pemerintah
tentunya Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami sampaikan bahwa selama ini yang terjadi, tidak ada rakyat ini yang tidak mau hidup bahagia. Akan tetapi pemerintah hari ini juga perlu bisa merefleksikan para internal baik menteri-menterinya ataupun pihak-pihak terkait. Itu sih. Baik, Mas Abdi, tadi yang saya tanyakan, kenapa menetapkan 5 kali 24 jam? Itu kan waktu yang sangat ketat. Apa latar belakang Anda mengeluarkan waktu yang cukup ketat ini? Baik, kenapa kami menyepakati untuk memberikan ultimatum kepada pemerintah 5 kali 24 jam? Tentunya sebagaimana untuk memantik rasa kerja dari pemerintah hari ini. Karena kami menilai pemerintah hari ini membiarkan begitu saja konflik-konflik yang terjadi. Sehingga rakyat itu sengsara melihat konflik yang melanda negara kita yang tercinta ini. Nah tentu pemerintah hari ini harus bersikap langkah-langkah yang strategis untuk mengcounter problem-problem yang ada di negara ini. Oke, 5 kali 24 jam ini kan waktu yang singkat, sehingga sepertinya untuk menyelesaikan seluruh persoalan agak mustahil ya. Kalau ada prioritas menurut Anda, kalau misalnya ditanya prioritas dalam 5 kali 24 jam, yang pertama kali harus dilakukan apa dulu oleh pemerintah? Yang pertama kali harus yang dilakukan oleh pemerintah tentu memberikan konferensi pers terhadap rakyat Indonesia. Dari 6 tuntutan kami bawa terkait persoalan MBG. Nah, MBG ini sebagai pemicu konflik yang ada di negara Indonesia ini, program prioritas yang seharusnya MBG dan KDMP juga mempunyai sifat yang baik. Itu yang disampaikan oleh pemerintah hari ini. Tetapi kami dari mahasiswa menilai cara pelaksanaan tentu sangat bobrok. Cara pelaksanaan tentu cara yang tidak tidak bisa dilegal. Ya, artinya Anda ingin mengatakan bahwa program MBG ini perlu dijelaskan begitu kepada publik apa manfaatnya dan seberapa besar anggaran, apakah anggaran yang besar itu bisa dipertanggungjawabkan dan apa saja rincian yang harus dikerjakan gitu kira-kira. Nah, kalau begitu saya ke Kang Samad. Kalau mahasiswa ngeritik program MBG seperti yang dikatakan salah satunya juga oleh Mas Abdi tadi, itu ada evaluasi total juga yang harus dilakukan selama 5 kali 24 jam katanya. Nah, ini bagaimana juga dari Gerindra meyakinkan kepada publik, Gerindra sebagai partai motor pemerintah saat ini, meyakinkan publik dan juga mahasiswa bahwa program ini dasar hukumnya jelas begitu ya, kajian ekonominya ada dan matang, sehingga bukan hanya jadi beban negara begitu kira-kira. Iya, Mas Radi, pertama mengenai tenggat waktu, deadline waktu yang diberikan, kita menangkap spiritnya supaya pemerintah bisa lebih care. Parlemen tentu juga sangat aware terhadap aspirasi mahasiswa. Kita mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 17 2023 di pasal 64, di situ disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan gizi perorangan maupun masyarakat. Lalu kemudian Perpres 83 tahun 2024 yang diteken pada bulan Agustus oleh pemerintahan yang lalu, itu dibentuklah Badan Gizi Nasional. Lalu kemudian menyangkut tata kelolanya, pemerintahan Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres nomor 115. Itu jelas mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan. Jadi sudah ada Perpres tentang tata kelola. Problemnya ada di implementasi. Betul, banyak tantangan. Nah, apa yang sudah kita lihat? Dari 27.000 lebih dapur misalnya, kita bisa menyaksikan ada 1.200.000 lebih tenaga kerja yang terserap. Dari mana? 47 setiap dapur. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita yang tadinya usianya udah 40 tahun, sudah tidak berharap kerja yang produktif, ternyata dapat peluang di desanya untuk bekerja di SPPG. Nah, itu ada 1.200.000 lebih. Kemudian ada supplier UMKM yang kalau kami lihat datanya itu mencapai 1.000 lebih dari supplier yang ada. Lalu kemudian juga ada ekosistem supply chain yang sudah mulai terbentuk.
dalam rangka kebutuhan SPPG itu. Artinya bahwa setiap program pemerintah sebetulnya bisa diukur dampaknya, outcome-nya kepada masyarakat. Nah, outcome inilah yang menurut saya harus terus dievaluasi. Apakah sesuai target, sesuai harapan? Sejauh ini ada problem di tata kelola, tetapi di desa-desa, di kampung-kampung, masyarakat merasa dengan adanya program MBG ini, itu ada banyak dampak positifnya. Nah, memang ada 1-2 dapur yang problem. Betul, ada 4.000 lebih yang sudah ditutup oleh BGN. Itu artinya punishment terus berjalan, evaluasi terus dilakukan, supaya produktivitas penggunaan anggaran bisa tepat sasaran. Itu poinnya. Kemudian berikutnya Mas Radi, kalau kita juga mencatat, yang tidak kalah penting itu adalah penciptaan lapangan kerja baru, ekosistem pelaku usaha UMKM, dan ada BUMDes. BUMDes yang mulai terlibat dalam supply terhadap kebutuhan SPPG. Lalu kemudian juga ada peningkatan produktivitas masyarakat. Bisa bayangkan Mas Radi, yang kerja di SPPG 8 jam, lalu kemudian mereka dapat makan 1 kali, dapat insentif bulanan, di rumahnya pendapatannya menjadi stabil, pengeluarannya menurun. Kenapa? Karena dapat makan di SPBG 1 kali. Itu artinya pengeluaran rumah tangganya menurun. Nah, ini yang menurut saya yang harus dilihat secara jernih, secara proporsional. Nah, begitu Mas. Baik, ini yang harus dilihat secara jernih. Itu paparan-paparan yang sudah Anda katakan tadi, sudah dikatakan. Tapi masalahnya dewasa ini atau hari-hari ini kita punya ruang fiskal yang sangat sempit untuk memulihkan kondisi ekonomi negara dengan beberapa program prioritas pemerintah yang pada intinya, pada nyatanya akhir-akhir ini implementasinya belum optimal, termasuk tadi ada dispute ya, termasuk juga ada penyalahgunaan anggaran, ada penyalahgunaan wewenang di sana, termasuk yang terjadi di BGN. Nanti saya akan tanya bagaimana juga pemerintah ataupun Gerindra mendorong pemerintah, termasuk juga di DPR bersama, meluaskan lagi ruang fiskal di tahun yang akan datang atau sesegera mungkin sehingga kinerja ekonomi negara ini bisa semakin terakselerasi. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Tadi saya bertanya ke Kang Samad. Kalau tadi Anda paparkan, itu sebenarnya memang ideal sekali kalau memang bisa terimplementasi dengan baik. Bahwa mulai ada lapangan kerja yang terserap oleh program MBG ini, ada SPPG yang mempekerjakan banyak orang-orang lokal daerah, lalu juga UMKM yang juga digerakkan untuk memasok gitu ya, makanan-makanan untuk makan bergizi gratis. Ada juga penerima manfaat MBG yang saat ini sudah mulai bergantung dengan MBG di beberapa sekolah di daerah dan juga di ibu kota bahkan. Nah, tapi ada problem ketika ruang fiskal kita saat ini sedang sempit di tengah himpitan ekonomi global juga, ya. Nah, adakah strategi yang bisa disarankan kepada pemerintah, mungkin dari Gerindra juga, didorong juga oleh DPR, bagaimana memanfaatkan ruang fiskal kita agar tidak banyak terserap ke program-program prioritas yang yang saat ini juga ternyata pada saat implementasinya dievaluasi ada juga beberapa masalah di situ. Nah, apakah tidak baik ditinjau dulu, di hold dulu dan dialihkan dulu anggarannya ke yang lain, itu bagaimana strateginya? Mas Radi, memang perubahan arah kebijakan fiskal kita di pemerintahan ini agak berbeda. Kalau pemerintahan lalu penekanannya pada infrastruktur, kalau pemerintahan ini pada penguatan sumber daya manusia kita. Nah, misalnya dibangun sekolah rakyat, sekolah unggulan, sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas sekaligus keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan jangkauan itu. Kemudian perbaikan sekolah-sekolah dasar, SD, SMP, kemudian akses jembatan, itu terus menjadi prioritas di dalam pemerintahan ini. Lalu kemudian MBG, kenapa MBG dilaksanakan ini Mas Radi? Karena tingkat prevalensi stunting kita itu 19,8%. Itu artinya 19. Setiap 100 balita ada lebih kurang 20 orang yang pertumbuhannya tidak normal karena kekurangan gizi. Jadi ini harus jadi perhatian.
Nah inilah kemudian diakselerasi, karena itu B3 harus menjadi prioritas. Nah lalu kemudian bagaimana menghadapi situasi tekanan fiskal kita, karena misalnya ada volatilitas harga minyak yang kita tahu ada subsidi yang cukup besar, kemudian ada kewajiban utang di dalam APBN kita, sehingga ruang fiskal kita menjadi sempit. Nah, kita bersyukur, kenapa demikian? Kita bersyukur karena Presiden sangat komit terhadap penguatan ekonomi dalam negeri. Contoh, keberpihakannya terhadap UMKM dimulai ketika beliau menerbitkan PP 1 bulan setelah dilantik sebagai presiden. PP 47 2024 tentang penghapus tagihan utang UMKM. Itu komitmen beliau. Kenapa? Karena ingin pelaku UMKM itu bisa bergerak. Nah, lalu kemudian itu konsisten. Kita lihat pada praktiknya apakah itu sudah bergerak sekarang UMKM? Nah, itu yang kita dorong supaya perbankan menurunkan juga suku bunga yang beliau pidatokan di parlemen, Mas Radi kan, supaya ekonomi kita bisa bergerak, sehingga para pelaku usaha mikro, ya kecil dan menengah dan korporasi itu bisa kembali bergerak. Saat ini BI menaikkan suku bunga acuan. Nah, suku bunga acuan betul, pasti cepat atau lambat akan ada pengaruhnya terhadap ekonomi kita. Tapi kita pernah mencapai BI rate kita di 6% di Desember 2023. Waktu itu memang rezim suku bunga tinggi dan kemudian turun, dan sekarang karena ini bagian daripada strategi untuk menstabilkan nilai tukar kita sekaligus bagian daripada kebijakan monetary kita, maka saya kira Bank Sentral akan terus melakukan evaluasi. Yang kita perlu jaga, jangan sampai dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Nah, itu yang kita mesti jaga. Misalnya para pelaku usaha dengan kenaikan BI rate ini, kita mesti lihat dampaknya ke tingkat confidence-nya untuk melanjutkan investasi mereka di dalam negeri. Oke, saya ke Mas Abdi lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Samad beberapa implementasi program-program yang Anda kritik juga ya. Salah satunya soal MBG tadi. Nah, tapi khusus untuk pemerintah melalui Wapres Gibran, Anda kan memilih waktu 5 kali 24 jam. Nah, secara birokrasi merombak atau mengevaluasi kebijakan ekonomi menyeluruh butuh waktu yang lama, dan apakah menurut Anda target ini realistis? Nah, jika memang target ini tidak terpenuhi, apa yang Anda lakukan? Katanya juga dengar-dengar Anda akan melakukan, Anda dan teman-teman akan melakukan aksi demonstrasi lagi jika ini tidak terpenuhi. Apa betul begitu? Sebenarnya dengan waktu yang kami berikan kepada Wapres itu sangat rasional, karena kita mengacu kepada ini. Kawan-kawan melakukan gerakan, tentu pemerintah hari ini tidak ada respon baik. Tetapi kenapa kita memberikan waktu 5 kali 24 jam? Supaya agar pemerintah hari ini lebih bangun lagi, lebih membuka mata lagi, karena rakyat hari ini sangat membutuhkan pemerintah yang responsif dan akuntabilitas. Jauh-jauh hari kita MBG ini kan kami dari tuntutan kami hanya memberhentikan sementara. Untuk apa? Untuk memperbaiki secara total. Nah, dari baik tatanan dapurnya, struktural aturannya, penerapannya, itu yang kami harap. Bukan kami ini datang bawa tuntutan itu, MBG itu harus diberhentikan secara total. Akan tetapi memberhentikan sementara. Mungkin itu, Kompas. Oke, untuk jangka pendek, saya katakan jangka pendek karena 5 kali 24 jam ini masuk ke kategori tuntutan jangka pendek. Apa indikator konkret dari Anda, terutama teman-teman mahasiswa juga dari UBK, yang digunakan untuk menilai bahwa pemerintah dalam tanda kutip sudah merespons ultimatum yang Anda berikan ini 5 hari? Apakah cukup dengan pernyataan sikap atau harus dengan berupa kebijakan tertulis atau bagaimana? Nah, tentu indikator tersebut pemerintah hari ini dan kedepannya harus ada konferensi pers dalam hal memberikan kepastian kepada rakyatnya akan memperbaiki secara menyeluruh apa yang janggal di dalam kubu PGN sendiri, lebih khusus program makan bergizi gratis. Berarti cuma pernyataan saja, tidak perlu ada kebijakan strategis yang dikeluarkan jangka pendek begitu, Mas Abdi? Iya, pernyataan selaras dengan tindakan nyata bagi rakyat Indonesia.
harus ada tindakan nyata. Kalau memang pemerintah hari ini tidak ada tindakan nyata yang kami menilai, kami akan tetap lakukan aksi berjilid-jilid. Oke, nah yang Anda katakan ini tindakan nyata itu tadi diwujudkan oleh kebijakan dan juga selaras dengan pernyataan. Kalau dibilang pemerintah memberikan pernyataan di hadapan publik, sebenarnya kan sudah sering dilakukan selama ini. Yang Anda maksud pemerintah ini siapa dulu? Apakah pembantu presiden, apakah wapres yang Anda datangi atau bagaimana? Tentunya Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik. Jadi ada keterangan resmi dari Pak Presiden begitu ya kepada masyarakat soal program-program prioritas pemerintah yang saat ini menjedot cukup banyak anggarannya, begitu. Baik. Karena memang kita bisa juga membuat juga program-program pemerintah yang hari ini sukses, dan kita tidak lupa program-program pemerintah yang hari ini tidak terrealisasikan dan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi rakyat. Nah, maka dari itu hadirnya kami itu untuk bagaimana mengingatkan pemerintah hari ini agar menjalankan program-program hari ini yang tentu pemerintah hari menilai bagus bagi rakyat. Karena MBG ini kan dari hasil dari jawaban dari Presiden Prabowo Subianto mengurangi angka stunting yang ada di negara kita. Ya, seperti yang dikatakan Kang Samad juga tadi. Ya, dan tetapi bagaimana cara penerapannya yang harus efektif? Nah, langkah-langkah pemerintah hari ini harus terkoordinir baik dari pusat dan daerah. Karena nanti program tersebut ternilai positif. Tetapi cara pelaksanaan dan praktek banyak sekali nepotisme juga yang ada dalam kubu dari program tersebut. Ya. Itu yang kami tegaskan dari kawan-kawan mahasiswa. Intinya pengawasan tata kelola implementasi yang selama ini jadi masalah. Implementasinya di pengawasan yang ketat. Di daerah juga masih banyak yang luput begitu ya oleh pemerintah yang juga Anda sampaikan. Nah, kalau begitu Kang Samad, untuk DPR, Anda juga kan duduk DPR ya? Selain juru bicara Partai Gerindra juga Anda di DPR dan di Komisi 11. Komisi 11 apakah kira-kira juga akan mendukung adanya legislative review terhadap program-program prioritas pemerintah yang notabene juga saat ini dikritik oleh beberapa kalangan termasuk adik-adik mahasiswa kita ini? Ya pasti, karena kita ini mewakili masyarakat. Kita dipilih dan diberi kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan itu kita tidak wujudkan secara sungguh-sungguh. Dimulai dari kebijakan anggaran, karena memang DPR memiliki kewenangan membahas dan memutuskan anggaran. Walaupun pembatasannya hanya sampai satuan 2 misalnya, di nama program dan fungsi. Tetapi yang tidak kalah penting adalah menentukan KPI-nya. Key Performance Indicator setiap program diusulkan oleh kementerian dan lembaga. Ya. Nah, sehingga penggunaan anggaran negara betul-betul bisa dilaksanakan secara berkualitas. Tepat prosedur, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Ini yang selalu digaungkan sebagai spending better. Kenapa? Karena APBN ini kan uang yang dipungut melalui pajak dari masyarakat dan harus dikembalikan kepada masyarakat. Karena itu manfaatnya, outcome-nya, kita kalau di DPR menyebutnya IQ-nya, indikator kinerja utamanya harus terukur. Betul yang disampaikan mahasiswa, harus betul-betul level. Karena itu pemerintahan Presiden Prabowo bukan lagi sekedar bicara, sudah mengganti pimpinan BGN. Dan itu kita apresiasi langkah cepat. Dan kita beri kesempatan kepada pimpinan BGN yang baru untuk menata kembali, menata ulang, merekonstruksi ulang, agar kepercayaan publik terhadap program yang baik ini bisa kembali diraih. Singkat Kang Samad, terakhir tadi juga tuntutannya Mas Abdi meminta sebenarnya Pak Prabowo sebagai presiden juga berbicara di hadapan publik, menjelaskan selain juga pembantu-pembantu presiden yang sudah pernah berbicara soal ini, lalu juga Anda sebagai juru bicara begitu ya dari Partai Gerindra, lalu ada juru bicara kepresidenan, tapi Pak Prabowo sendiri kira-kira ada gak kesediaan untuk memberikan penjelasan langsung bahwa MBG ini sebenarnya sudah cukup efektif, dan akan dievaluasi untuk menenangkan masyarakat setidaknya? Iya, Mas Radi, pemerintah kan satu kesatuan tidak terpisahkan. Presiden, wakil presiden, badan komunikasi, dan seluruh entitasnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di banyak forum, di banyak kesempatan, pidato-pidato, pandangan-pandangan beliau disampaikan langsung tentang MBG ini. Nah, case by case tentu karena misalnya soal BGN, sekarang kadang sudah pro justisia. Kita harus memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan independen.
supaya tidak terganggu. Biarkan beri kesempatan, kemudian pimpinan BGN yang baru kita beri kesempatan untuk menata ulang, supaya publik, mahasiswa, dan seluruh entitas masyarakat bisa menilai, oh ada perubahan, ada perbaikan, ada kemajuan, dan masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah itu, dan kita semuanya tentu menunggu hasil progres yang lebih jelas. Menurut Anda berarti pemerintah ini satu entitas ya, tidak hanya presiden, wakil presiden, dan pembantu-pembantunya itu adalah pemerintah yang bisa menjawab tantangan atau pertanyaan dari publik termasuk adik-adik mahasiswa. Baik, terima kasih Bung Kamar Samad, juru bicara Partai Gerindra yang juga anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra telah berdiskusi di malam hari ini, dan juga Bung Abdi, Muhammad Abdi, Ketua BEM Hukum Universitas Bung Karno juga telah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Saudara, setelah jeda kami akan hadirkan informasi lainnya. Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani nota kesepahaman akhir perang pada Jumat mendatang. Tapi banyak tanda tanya tersisa, terutama terkait nasib nuklir Iran. Kami hadirkan ulasannya sesaat lagi. Amerika Serikat dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Kesepakatan bersejarah ini akhirnya membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran energi terpenting dunia yang selama ini menjadi titik panas konflik. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, salah satu mediator utama dalam negosiasi antara AS dan Iran, pertama kali mengumumkan kabar tersebut pada Senin lalu. Melalui media sosial X, Sharif menulis, "Setelah serangkaian pembicaraan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai." Menurut Sharif, Washington DC dan Teheran menyatakan siap menghentikan operasi militer secara segera dan permanen di seluruh front konflik termasuk di Lebanon. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, mengonfirmasi bahwa naskah kesepahaman telah disepakati oleh para pihak dalam wawancaranya dengan stasiun televisi nasional Iran, IRIB. Garibabadi juga menegaskan bahwa penghentian perang dan operasi militer menjadi langkah pertama yang harus segera direalisasikan, termasuk menghentikan serangan ke wilayah Lebanon. این فعلا متن یادداشت تفاهم نهایی شده. امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد در روز جمعه بین طرفین اصلی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت که کشور سوئیس مطرح هست. نکته سوم، دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نکته اول، پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan AS dan Iran dijadwalkan menandatangani secara resmi perjanjian ini di Swiss Jumat mendatang. Meski belum mengungkap lokasi pasti momentum bersejarah tersebut, Araghchi menyatakan putaran pertama negosiasi lanjutan akan dimulai usai penandatanganan nota kesepahaman antara AS dan Iran. قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan nota kesepahaman tersebut akan menyelesaikan berbagai masalah baik di Iran maupun kawasan Timur Tengah jika benar-benar diterapkan sepenuhnya. خیلی از مشکلات ما رو و اون مسائلی رو که هست برای کشور ما از بین خواهد برد و ما یک دنیای دیگه ای رو در کشور خودمون و در منطقه خاورمیانه خلق خواهیم کرد و در حقیقت این تفاهم نامه نه تنها برای داخل کشور بلکه برای کل منطقه و نیروهای مقاومت افتخار بزرگی است و نهایتاً حالا جزئیاتش رو انشالله بعداً خدمت شما ارائه خواهیم داد یا ارائه خواهند داد. Tak lama setelah pengumuman kesepakatan damai AS dan Iran Senin lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut mengonfirmasi kesepakatan melalui akun Truth Social miliknya. Trump menyatakan bahwa dirinya telah memberikan otorisasi untuk mengakhiri blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz. Dalam unggahannya, Trump menuliskan, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol dan secara bersamaan mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin Anda, biarkan minyak mengalir. Terkait Selat Hormuz, Iran membantah akan menarik tarif tol, namun akan menyediakan sejumlah layanan, seperti layanan navigasi, pelindungan di kawasan, hingga asuransi kapal. Iran dan Oman akan menyediakan sejumlah layanan itu, sehingga biaya yang diperlukan perlu dibahas. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Terkait nuklir, Wakil Presiden Amerika Serikat yang disebut Trump akan hadir langsung saat penandatanganan nota kesepahaman J.D. Vance menjelaskan dua skenario AS meminta Iran menghentikan program nuklir. Pertama, AS minta Iran menghentikan program nuklir secara jangka panjang. Tapi jika Iran akan membangun kembali program nuklir, AS pastikan Iran tak memiliki sumbernya. Now, this deal really has two pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people. We ensure Iran doesn't have a nuclear weapon either way. And now it's really up to the Iranians. Over the next few months, we're going to see if they're serious about dismantling that program for the long term. Pasca AS dan Iran mengumumkan segera menandatangani nota kesepahaman untuk damai, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Donald Trump yang ia anggap berhasil membuat kesepakatan tersebut. ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו, קודם כל לגבי איום הגרעין, אני מחויב שלא יהיה לנו, שלא יהיה איום כזה מולנו. Namun sehari sebelum Trump mengumumkan kesepakatan damai AS-Iran tercapai, Israel kembali menyerang ibu kota Lebanon, Beirut, di bagian selatan hari Minggu lalu. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan serangan itu sebagai respons atas serangan Hizbullah di Israel Utara. Associated Press melaporkan serangan terbaru Israel ke Beirut merusak gedung apartemen 5 lantai dan toko-toko di lantai dasar. Media Lebanon melaporkan sedikitnya 3 orang tewas dan 15 orang lainnya terluka akibat serangan Israel itu. Merespon serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Donald Trump menyatakan serangan itu seharusnya tak terjadi. Trump menambahkan, terutama pada hari yang ia nilai istimewa karena begitu dekat dengan kesepakatan perdamaian dengan Iran. Trump menuliskan pernyataan itu melalui akun pribadinya di Truth Social. Ia bilang Israel berhak bela diri terhadap ancaman, tapi serangan Israel tersebut sangat kecil dan tak berarti, tak ada yang terluka dan tewas. Trump juga menambahkan, seharusnya tak ada lagi serangan oleh Israel di Lebanon. Juga seharusnya tak ada serangan lain dari pihak manapun, termasuk Hizbullah kepada Israel.
Meski demikian, Israel bersikeras tak akan berhenti menyerang wilayah Lebanon. Menurut Netanyahu, Amerika Serikat akan menghormati tekad Israel tetap menggempur Lebanon dengan alasan melindungi penduduk utara Israel. ושנית לגבי לבנון, אנחנו יצרנו שטח חיץ שם, שטח ביטחוני, אנחנו נשאר בו ככל הנדרש. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר, משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. אנחנו נשארים שם, כי אנחנו צריכים להגן על תושבי הצפון. Melihat situasi serta sikap Israel dan Amerika Serikat, warga Iran tak yakin nota kesepahaman untuk mengakhiri perang akan benar-benar diterapkan. Menurut warga Iran, negaranya tak akan mungkin sepakat terhadap sejumlah syarat yang masih akan dibahas dalam 60 hari setelah penandatanganan, terutama terkait program nuklir. Warga Iran lebih percaya AS kembali menyerang daripada penandatanganan nota kesepahaman. آمریکا دنبال منفعت خودشه، بستگی داره این منفعت حالا توی کدوم بخش براش بیشتر باشه و اعتماد کامل که نه قطعا نمیشه به آمریکا داشت. اگر منفعتش توی جنگ باشه ممکنه دوباره حمله بکنه و اسرائیل و لبنان فکر نکنم زیاد آتش بس رو رعایت بکنه اسرائیل و اونم دنبال منفعتشه و قطعا دوباره این آتش بس نقض میشه از طرف اسرائیل به خصوص. به نظرم بحث اعتماد و این چیزا نیستش دیگه. یه تفاهم حالا 60 روزه است قراره بشینن بحث کنن. من فکر نمی‌کنم اون چیزایی که آمریکا میخواد ایران بهش بده. من به نظرم ناگزیر یه جنگ دیگه داریم دیگه. تو احتمالاً تو بازه 4-5 ماه آینده. Banyak tanda tanya masih tersisa jelang penandatanganan nota kesepahaman AS dan Iran. Sejumlah isu krusial masih menunggu pembahasan lanjutan, termasuk masa depan program nuklir Iran, cadangan uranium yang telah diperkaya, serta pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Teheran. Negosiasi teknis mengenai isu-isu tersebut dijadwalkan berlangsung dalam 60 hari ke depan, menjadi ujian berikutnya bagi hubungan Amerika Serikat dan Iran pasca perang, yang telah mengubah peta politik dan keamanan Timur Tengah. Saudara, diskusi yang menghadirkan 3 pejabat negara di Universitas Gadjah Mada berakhir ricuh. Mahasiswa mengucapkan atau mengungkapkan kekecewaan atas kondisi bangsa. Kami hadirkan informasi dan perbincangan soal ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Diskusi bertema Pancasila di Komplek GIK Universitas Gadjah Mada tiba-tiba menjadi ricuh. Mahasiswa naik ke panggung meneriakan aspirasi mereka dengan mendekati 3 pejabat yang hadir. 3 pejabat tersebut ialah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Para mahasiswa menganggap ketiganya tak cocok menjadi narasumber bertema Pancasila di tengah kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak kepada rakyat. Karena jumlah orang yang naik ke panggung semakin banyak, petugas keamanan pun memutuskan mengawal keluar Budiman Sujatmiko. Nusron dan Sudaryono masih sempat berada di panggung untuk berdialog. Namun saat kondisi makin tak kondusif, mereka pun ikut dievakuasi. Serikat Mahasiswa UGM menyebut tak masalah disebut menggeruduk tempat diskusi. Karena menurut mereka apa yang dilakukan pemerintah kepada rakyat lebih jahat. Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar. Karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas, meja makannya tidak diisi oleh
makanan karena apa? Karena tanah bertani mereka digunakan untuk PSN yang ditanami ubi, tapi justru yang tumbuh jagung dan sebagainya yang tidak jelas. Mungkin usai keluar dari ruang diskusi, rombongan Sudaryono dan Nusron Wahid sempat dihentikan sekelompok mahasiswa. Mereka sempat melanjutkan diskusi di luar ruangan, namun lagi-lagi situasi menjadi tegang dan diskusi tak dapat dilanjutkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut siap berdiskusi dengan siapapun asal dengan pemikiran terbuka. Tapi itu sangat saya sesalkan, tapi saya tidak menyesal. Menurut saya ini satu bagian dari pengalaman hidup saya gitu. Dan saya siap untuk barangkali adik-adik tadi yang masih belum puas ya misalnya, kita mau diskusi lagi, saya siap diundang. Mau di Jakarta boleh, mau diundang ke Jogja, yuk, tapi yang penting kita diskusi. Tapi kalau intinya pokoknya kan susah ya itu. Sebelumnya, suasana diskusi yang awalnya kondusif berubah panas hingga penyelenggara menghentikan acara dan petugas keamanan mengawal para pejabat keluar dari venue. Tim Liputan Kompas TV. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko menyebut mahasiswa yang naik ke atas panggung saat diskusi di UGM tidak melontarkan pertanyaan apapun. Budiman pun menolak tudingan sebagai pengkhianat reformasi karena dia merasa sebagai aktivis 1998 yang mendukung pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Juga ada ucapan yang tajam mencap Anda sebagai pengkhianat reformasi. Mahasiswa mengaku kecewa sebagai Anda mantan aktivis 98. Respons Anda seperti apa? Tidak bergabung pada sebuah pemerintahan diktatorial. Saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang sampai Februari tahun 2024 nggak jelas menang atau enggak Pak Prabowo ini. Artinya saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang bukan hasil dari sebuah bentuk kudeta atau apa, tapi hasil pemilu. Satu, pemilu dan demokrasi itu adalah hasil reformasi. Dan kebetulan menang. Pertanyaan di mana atau pengkhianatannya? Mengapa kericuhan dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada yang menghadirkan 3 pejabat bisa terjadi? Kita akan bahas langsung bersama dengan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga hadir pada saat itu dalam diskusi di UGM, serta Guntur Romli, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Wamen, juga Mas Guntur dengan Friska di sini. Selamat malam Bang Guntur. Mas Dar. Selamat malam. Saya ke Mas Dar dulu yang kemarin ada langsung di diskusi UGM. Sebenarnya apa yang menyebabkan diskusi di dalam ruangan maupun juga di luar ruangan setelah Mas Dar keluar dari ruangan itu tidak kondusif, Mas? Yang jelas gini ya, mungkin saya jelaskan dulu ya. Yang jelas kegiatan kami itu adalah kopdar, ngopi darat. Ada Pak Nusron dan kebetulan ada Pak Budiman. Dan ini bukan event yang pertama gitu. Jadi kan kami biasa kopdar dengan kelompok petani, kelompok mahasiswa, kelompok pedagang pasar, kelompok nelayan dan lain-lain ya. Jadi kami intinya adalah ini bagian ikhtiar kami sebagai anggota kabinet untuk mensiarkan, memberitahu, menerangkan apa yang sedang kita kerjakan, sekaligus kita juga mendengar aspirasi dari bawah. Misalnya, dan di pertemuan dengan mahasiswa ini juga bukan yang pertama. Kami sudah lakukan di beberapa kali, di beberapa kota gitu. Dan hasilnya oke, bagus gitu. Jadi banyak juga yang kami akhirnya dapat insight sesimpel misalnya orang lapor di desanya harga pupuk mahal misalnya. Sehingga kami bisa juga langsung tindak lanjuti atau irigasinya yang rusak. Kemudian ada sengketa tanah dan lain-lain waktu itu oleh Pak Nusron juga langsung di follow up. Okay. Jadi intinya adalah kami datang di UGM dengan niat baik untuk kita berdiskusi dengan siapapun. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang whatever lah. Pokoknya kita ketemu dengan audiens dengan berbagai macam, dan di situ adalah mahasiswa UGM dan mahasiswa sekitar UGM. Jadi, dan niatan kami baik, ya kami datang, dan acara juga sudah jalan sekitar 40 menit kalau nggak salah gitu. Kemudian entah kenapa ada sekelompok orang atau sekelompok mahasiswa yang kemudian naik ke panggung.
Dan itu bukan juga yang pertama, di acara kami yang sebelumnya juga naik panggung biasa. Kemudian kita kasih mic, ya mungkin barangkali mau teriak apapun boleh gitu di acara itu. Ternyata bukan untuk bertanya gitu, tapi ternyata untuk mengajak kawannya yang lain, kemudian untuk kemudian membubarkan kegiatan itu. Jadi tidak mau adanya kegiatan diskusi itu gitu. Akhirnya kami juga sempat bertahan di situ cukup lama. Jadi kami nggak langsung pergi juga. Jadi kalau tadi di siaran sebelumnya ada kejar-kejaran, saya kira nggak ada kejar-kejaran, ya kan. Jadi sebetulnya nggak semencekam yang diceritakan sih gitu maksudnya. Jadi kami kemudian setelah sekian lama ada lempar air, terus ada yang berusaha mukul saya gitu. Nah karena ada yang berusaha mukul tadi, kebetulan kena Pak berusaha sebelah sini, tapi nggak terlalu serius lah gitu, cuman kayak kesenggol aja gitu. Terus akhirnya kami udah nggak kondusif, kami putuskan untuk pulang. Nah jadi kita pulang, ya sudah kita naik mobil sama Pak Nusron. Terus kemudian kita mau pulang, mobil kami dihadang. Nah mobil dihadang ya kita nunggu 10 menit lah. Sambil ngobrol dalam mobil, tiba-tiba di luar teriak, mana Pak Nusron, mana Pak Tarino, kalau berani sini ya. Kami keluar, loh gimana? Ada apa? Mau bagaimana lagi gitu. Jadi kami keluar, kami hadapi lah. Kan niatan kami itu adalah mencerahkan dan juga mendengar. Kami ingin dengar sebetulnya apa yang mau disampaikan itu gitu. Jadi sehingga setelah kami keluar, terus mereka minta diskusi. Oke, diskusi, akhirnya kita duduk di aspal, di jalan, kemudian diskusi. Nah diskusinya itu kemudian ya terjadi diskusi lah gitu ya, ada pertanyaan kemudian kami jawab dan lain-lain. Terus kami merasa bahwa memang diskusinya itu nggak nyambung gitu. Jadi Dalam hal bagaimana Mas? Ya misalnya kan kami ada yang bertanya, misalnya contoh mempertanyakan mengenai food estate atau film pesta babi gitu. Yang jelas kan Pak Nusron juga dituduh menggusur orang Papua, apalagi program cetak sawah kan di Kementerian Pertanian. Ya kami sampaikan, ya sudah, mari setelah ini siapapun itu yang merasa ragu ikut saya ajak ke Papua, di tempat cetak sawah, di tempat yang pesta babi itu, mari kita lihat bener enggak tuh, maksudnya programnya bener enggak, rakyatnya digusur bener enggak, kalau digusur di mana, siapa namanya kan. Jadi kan kita ingin terbuka di situ, cuma nggak mau gitu, maunya wah nggak nonton. Jadi ya saya merasa akhirnya nggak tahu ya, nggak ada jual beli pertanyaan dan jawaban yang bagus. Jadi akhirnya daripada ini udah deh kita pulang aja, akhirnya kita pulang gitu. Itu aja sih sebetulnya. Kalau saya tanyakan ke Mas Guntur yang melihat kondisi seperti ini, apa sebenarnya yang bisa kita baca Mas Guntur? Kenapa diskusinya buntu, bahkan bisa ricuh yang terjadi di UGM, berbeda dengan beberapa diskusi yang sudah terjadi sebelumnya Mas Guntur? Ya Mbak Friska, semestinya memang mahasiswa yang diundangnya untuk menyampaikan apa yang menjadi motif mereka melakukan kegiatan dalam diskusi tersebut. Namun saya bisa memahami mahasiswa melakukan protes itu karena tempat diskusi itu kan di kampus. Saya juga biasa terlibat dengan acara-acara mahasiswa di kampus, dan biasanya kalau kita kerjasama dengan mahasiswa dan kita tidak ingin merendahkan intelektualitas kampus tersebut, kita juga mengundang, menjadikan pembicara dosen setempat dan mahasiswa setempat, bukan hanya sekedar peserta atau sekedar penonton. Ini untuk menunjukkan bahwa kita mengakui kesetaraan intelektual antara kita dengan kampus yang kita adakan, dan jangan hanya jadikan kampus itu sebagai tempat saja atau tempat sosialisasi. Bicara soal pertanian, soal Pancasila, UGM sangat kaya dengan guru-guru besar, dosen-dosen yang kritis terkait tema-tema tersebut. Jadi kalau saya sendiri menyayangkan ya, tidak adanya narasumber yang berbeda dalam kegiatan tersebut. Padahal yang kita inginkan adalah dialog yang positif, dialog yang produktif, dan tidak hanya dialog atau monolog yang searah, hanya narasumber sejenis, misalnya dari narasumber para menteri saja. Karena yang kita lihat bahwa dalam kampus itu adalah gagasan, dialektika, perdebatan itu yang lebih penting daripada sekedar misalnya sosialisasi terkait apa yang dicapai oleh pemerintah,
saya kira mahasiswa tidak akan mau kalau hanya menyimak presentasi searah tersebut. Dan saya memahami apabila mahasiswa kemudian protes karena melihat kegiatan tersebut tidak lebih dari sebagai bagian dari sosialisasi ataukah disebut dengan propaganda dengan tidak adanya narasumber yang lain, tidak cover both side. Ya boleh saja ada narasumber yang ingin menyampaikan gagasan pemerintah, tapi saya kira dosen-dosen, peneliti dan mahasiswa di UGM juga punya bahan yang kaya yang tentu saja bisa memberikan perspektif yang berbeda. Mungkin itu ya yang bisa saya komentari, Mbak Friska. Apakah bottleneck ini juga terjadi pada saat diskusi sehingga memantik adanya kericuhan di tengah diskusi maupun di luarnya? Plus juga tadi salah satu pernyataan dari SEMA UGM adalah pada saat itu mereka mempertanyakan kepada Mas Dar juga Mas Nusron apakah para pejabat ini bersalah atau tidak dengan kondisi Indonesia saat ini, dan mereka menganggap jawabannya tidak memuaskan. Kita akan bahas ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam masih bersama dengan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga hadir dalam diskusi di UGM, juga Guntur Romli, juru bicara PDI Perjuangan. Saya ke Mas Dar. Saya bacakan dulu ini pernyataan dari SEMA UGM official terkait dengan kejadian kemarin. Secara eksplisit kami mempertanyakan kepada Nusron Wahid dan Sudaryono, apakah kalian merasa bersalah dengan kondisi Indonesia saat ini? Mereka secara eksplisit mengatakan tidak merasa bersalah. Pada saat itu ada yang mempertanyakan hal itu, Mas Dar, pada saat diskusi? Ada yang nanya, bahkan kita duduk bersila tiba-tiba nanya masalah tadi kan, pesta babi dalalan kan, kita kemudian ngajak, ya udah kalau nggak percaya ayo kita pergi ke sana gitu ya. Terus mereka kan nggak mau, terus tiba-tiba timbul pertanyaan, apa sih, merasa bersalah nggak gitu kan? Bingung juga ya, maksudnya apa? Salah apa ya? Apa? Maksud pertanyaannya apa gitu ya? Itu sih maksud saya. Saya jujur aja, saya nggak ngeh gitu, nggak dong aja. Maksud pertanyaannya apa gitu? Maksudnya apa gitu? Merasa salah nggak? Gue bilang, merasa salah. Ya mungkin tadi nggak sholat subuh gitu kan salah juga kan gitu, iya kan? Tapi kan mungkin bukan itu gitu ya. Atau tadi skip sholat atau skip apa gitu ya. Jadi saya jujur aja ini pertanyaan itu dilontarkan dan saya juga sebetulnya nggak gitu nggak gitu dong juga, dan saya yakin Pak Nusron juga artinya maksudnya apa sih gitu, nggak paham juga gitu, maksudnya apa kita nggak paham jujur aja. Sehingga merasa bahwa karena lontaran pertanyaan dan juga dan juga kita juga menanggapinya itu kemudian tidak nyambung, terus banyak teriakan dan seterusnya ya, jadi aku merasa emang nggak bisa diteruskan lah diskusinya lah gitu. Jadi ya makanya akhirnya saya bikin, setelah saya pulang naik mobil kemudian saya ditanya sama Didit kan, bikin klarifikasi gitu. Ya saya juga mengundang siapapun tadi yang termasuk yang adik-adik yang kemarin sekelompok teman-teman adik-adik yang kemarin itu juga saya siap untuk diskusi lagi, nggak ada masalah gitu. Termasuk juga adik-adik yang sebetulnya sudah memenuhi tempat tadi ya, bukan yang sekelompok ya, tapi yang mayoritas yang hadir itu sebetulnya sudah baik gitu. Artinya kan memang acara sudah berjalan sekitar 40 menit ya. Jadi sebetulnya saya jujur saja Mbak, saya dalam hal ini kami beritikat baik ya. Orang boleh beropini apapun, termasuk tadi saya hormatilah pendapatnya Bang Guntur, tapi yang jelas ini kan ikhtiar kami, ya tentu saja kalau dibilang misalnya kurang ini harusnya begini ya tentu saja harusnya, dan harusnya itu kan selalu punya banyak harusnya ya, itu relatif lah, itu kan pandangan masing-masing tentu saja berbeda. Dan kami berusaha untuk ketemu dengan semua kalangan, tidak hanya ketemu dengan mahasiswa, kami ketemu dengan kelompok kiai, kami ketemu dengan kelompok gus-gus, kami ketemu dengan kelompok petani, itu bagian kami di pertanian misalnya, kami ketemu dengan kelompok nelayan, dan kami ketemu dengan kelompok mahasiswa juga di Jakarta ataupun di kota-kota lain sebelum kejadian yang di Yogyakarta. Dan saya jujur saja ini bukan berarti kemudian kami berkecil hati, kemudian sedih, enggak, ya ini satu tantangan bahwa memang ada sekelompok orang yang memiliki pandangan lain, dan tentu saja ini jadi satu PR bagi kami, bagi saya khususnya, mestinya ya
mungkin bagaimana ya cara ngasih taunya ya gitu. Maksud saya tetap ingin bisa berdialog dengan siapapun, dengan mereka semua, dan saya membuka dialog itu termasuk barangkali kalau ada orang tuanya yang petani atau ada yang memang mau berkecimpung di dunia pertanian misalnya khususnya ya di bidang saya, ya aku sebagai kakak ya kami siap untuk ketemu, untuk dialog, untuk diskusi, untuk apapun membedah sama apapun kami siap lah. Saya juga nggak sempurna gitu maksud saya, dan program pemerintah itu juga kan pasti ada lah gitu. Kita maunya pupuk itu nyampe semua ke petani, mungkin ada 1-2 yang nggak nyampe. Pupuknya itu harganya diskon 20%, mungkin ada juga yang masih tinggi. Nah itu kita kan butuh juga aspirasi, laporan-laporan dari bawah, termasuk juga dari teman-teman mahasiswa, dan itu kami dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan itu kami sangat grateful lah terhadap apa yang terjadi dengan sebelumnya itu. Mas Guntur, agar saluran kritik disampaikan selugas mungkin, bisa disampaikan secara langsung dengan secara klop begitu, artinya boleh menyampaikan kritik apapun dan dijawab secara lugas. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan, bagaimana memfasilitasinya ya Mas Guntur, agar kejadian kemarin tidak terulang tentunya, dan betul-betul diserap aspirasinya, apa yang jadi kegelisahan masyarakat termasuk mahasiswa, Mas Guntur? Ya Mbak, jadi kalau saya sendiri kan sangat menghormati dan menghargai etika dari Mas Dar tadi yang memang melakukan kunjungan, berdialog dengan semua lapisan masyarakat. Tapi saya kira dalam pertemuan itu kan ada beda-beda. Kita bertemu dengan siapa, terus caranya bagaimana, bukan bermaksud ingin mengajari Mas Dar tentu saja yang lebih ahli terkait dengan kunjungan ini, tetapi dalam tradisi kampus itu kan sangat berbeda. Jadi tidak hanya misalnya mensosialisasikan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kemudian menampung aspirasi, tapi dalam tradisi kampus kan ada semacam dialektika, ada semacam kritik yang tentu saja jangan menganggap bahwa apa yang sudah kita kerjakan ini sudah benar-benar yang terbaik. Makanya membuka ruang untuk membuka perspektif yang berbeda dari guru besar yang ada di kampus tersebut atau dengan mahasiswa dalam dialog yang setara, saya kira ini bisa menjadi salah satu solusi ya, agar kejadian ini tidak kembali terulang di masa yang akan datang. Karena memang sedih kalau ada misalnya diskusi di kampus kemudian berhenti, kemudian lebih banyak muncul adalah soal emosi dengan kata-kata yang saya lihat juga tidak beratur, tapi ya gimana dalam kondisi emosional memang seperti itu, dan memang ya sudah seharusnya itu dihentikan biar tidak merembet ke hal-hal yang tidak baik, dan kita juga melihat itu tidak ada kekerasan. Menurut saya sudah bagus lah ya, meskipun ya Mas Dar tadi bilang seperti itu. Tapi menurut saya ya untuk ke depan dalam berdialog dengan lapisan masyarakat ada karakter yang berbeda-beda. Yang ngobrol jauh dengan kiai kan berbeda dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan guru besar ya. Format mungkin acaranya juga disesuaikan dengan tempat di mana itu diadakan, agar semua pihak bisa memberikan sumbangsih pikiran, tidak hanya monolog dan presentasi searah saja, dan mahasiswa jangan hanya dijadikan sebagai penonton atau pelihat saja, tapi aktif memberikan masukan sebagai narasumber dan juga dosen-dosen yang lain. Itu sih masukan dari saya. Monggo Mas Dar ditanggapi tadi masukan dari Mas Guntur untuk next. Terima kasih Bang Guntur. Ya apapun kami catat ya. Tentu saja hanya memang saya mungkin perlu sampaikan bahwa memang bukan kok kita monolog, kita ngomong terus kemudian mahasiswa yang datang tuh cuma dengerin sih, enggak sih. Jadi kita membuka semacam presentasi awal, habis itu ada tanya jawab, dan di dalam tanya jawab itu bahkan kami atau kadang-kadang Pak Nusron atau saya itu sering menyampaikan kalimat gini, adili kami gitu. Di forum ini adili kami. Apa yang menggundahkan hatimu, apa yang selama ini jadi undang-undang, apa yang selama ini tentang pemerintah yang apapun sampaikan di sini gitu. Barangkali bisa kita jawab, kita jelaskan jawabannya. Kalau memang dengan berapi-api orang semangat menjelaskan tentang aspirasinya itu, kemudian aspirasi itu ternyata memang belum kami kerjakan, ya kami akan kerjakan gitu.
atau barangkali harus kami klarifikasi, kami jawab. Kalau belum kami kerjakan, bisa jadi menjadi sebuah masukan harus kami kerjakan gitu. Jadi sebetulnya Bang Guntur, terima kasih atas masukannya, saya really appreciate it. Tapi yang jelas kami dalam mungkin barangkali kalau nanti berkenan Bang Guntur, saya bisa WhatsApp link Total Politik di edisi sebelumnya yang kami kerjakan gitu, sehingga kebayang gitu kira-kira penghakimannya. Bahkan kadang kami kalau ditanya terlalu, mohon maaf, misalnya ditanya pertanyaan-pertanyaan terkait pertanian gitu, kami nanti aja deh, kalau pertanian WA aja gitu, tanya yang lain-lain deh, isu-isu aktual gitu. Kadang-kadang kita men-challenge adik-adik mahasiswa itu untuk bertanya yang lebih sulit gitu, Bang Guntur. Tapi saya really appreciate it atas koreksi atau masukan dari Bang Guntur. Mungkin kita juga bisa, tentu saja ketemu petani, kiai, dan mahasiswa tentu treatmentnya pasti berbeda, Bang. Pasti. Di kesempatan berikutnya kita berharap ruang kritik ini bisa dibuka seluas-luasnya dan ada diskusi yang lebih produktif lagi agar masukan kegelisahan masyarakat bisa disampaikan dengan baik dan dijawab langsung oleh Mas Sudaryono dan para pejabat di pemerintahan Pak Prabowo. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Wakil Menteri Pertanian Mas Sudaryono. Terima kasih juga Mas Guntur Romli, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Seorang jurnalis Lebanon yang bekerja di Berita International Press TV, Hadi Abdelmenim Khoteik, terluka setelah terkena serpihan peluru dari serangan drone militer Israel pada Senin waktu setempat. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Seorang jurnalis Lebanon yang bekerja di Berita International Press TV, Hadi Abdelmenim Khoteik, terluka setelah terkena serpihan peluru dari serangan drone militer Israel pada Senin waktu setempat. Try to destroy the entire area. Video amatir yang direkam jurnalis Press TV ini menunjukkan detik-detik saat ia terkena serpihan serangan drone. Insiden tersebut terjadi saat ia tengah melakukan laporan lapangan mengenai dampak serangan di kota Kfar Tebnit, Lebanon Selatan. Ledakan tersebut melontarkan serpihan logam yang melukai bagian kakinya. Jurnalis ini segera dilarikan ke rumah sakit Al-Najda Al-Shabia di Nabatiyeh untuk menjalani operasi pencabutan serpihan peluru. Try to destroy the entire area. Sebelumnya, militer Israel melancarkan serangan ke Beirut yang menargetkan infrastruktur Hizbullah. Serangan dilakukan Israel di tengah upaya kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat. Asap terlihat mengepul di atas ibu kota Lebanon. Serangan itu sebagai tanggapan atas serangan Hizbullah di Israel Utara. Teheran yang merupakan pendukung utama Hizbullah bersikeras bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata AS Iran juga harus mencakup penghentian serangan Israel di Lebanon. Setidaknya 3 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka akibat serangan terbaru Israel ke ibu kota Lebanon, Beirut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia tidak suka dengan cara Israel menghadapi Hizbullah melalui serangan itu. Trump bilang itu kejam dan keterlaluan. I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. Now, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim telah menyelamatkan negaranya dari ancaman nuklir. Bagi Netanyahu, tujuan perang telah tercapai meski rezim Teheran tetap berkuasa. Netanyahu memuji Donald Trump dan serangan udara AS ke Iran. Namun laporan di balik layar menunjukkan hubungan adanya keretakan diplomatik serius dalam hubungan Netanyahu dan Trump. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. יחד עם ידידינו האמריקנים,
יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqei, menegaskan kepatuhan Iran terhadap komitmen nuklir bergantung pada pemenuhan kewajiban Amerika Serikat dan penghentian perang di Lebanon oleh Israel. Iran menuntut timbal balik atas hak nuklir mereka berdasarkan NPT dan mengancam tindakan balasan jika tuntutan tersebut diabaikan. Negosiasi yang dimediasi Pakistan dilaporkan mendekati tahap akhir meskipun Teheran mengkritik sikap Washington yang dinilai kontradiktif. این موضوع هم بحث غنیسازی که حقوق و تکالیف ما کامل روشن هست به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده با درجه بالا هم باز تکلیفش روشن هست. Penandatanganan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan di Swiss Jumat mendatang. Akankah momentum bersejarah ini akan benar-benar mengakhiri perang? Kita bahas bersama pengamat geopolitik dan Timur Tengah, Mahfuz Siddiq. Selamat malam, Pak Mahfuz. Selamat malam, Mbak Friska. Kalau kita melihat kondisi saat ini jelang perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, sebenarnya apa yang bisa jadi jaminan kedua belah pihak akan benar-benar hadir di Swiss untuk betul-betul menandatangani nota kesepahaman perdamaian? Ya, kalau kita ikuti perkembangan terakhir, nampaknya peluang ditandatanganinya nota kesepakatan atau kesepahaman antara Amerika dan Iran ini semakin besar ya, dan itu ditandai dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang nampaknya mulai melakukan soft landing terkait isu nuklir ya. Dan saya kira apa yang disampaikan Netanyahu ini persis seperti yang disampaikan Trump ketika berupaya meyakinkan publik di dalam negeri mereka masing-masing bahwa target perang untuk menghancurkan infrastruktur pengaian uranium di Iran ini sudah berhasil. Jadi ini adalah langkah soft landing yang dilakukan Netanyahu sebagaimana sudah dilakukan Trump beberapa waktu yang lalu. Nah, tinggal mungkin ada satu masalah yang paling krusial yang belum menurut saya ini belum ada titik temu dan masing-masing pihak akan bertahan pada posisinya, yaitu soal mundurnya atau keharusan ditarik mundurnya tentara Israel dari seluruh wilayah Libanon, khususnya di Libanon Selatan. Iran ini akan memasukkan klausul ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari draft MOU, dan saya kira Amerika Serikat juga akan menekan ke arah situ. Tetapi Israel, kalau kita lihat pernyataan Benjamin Netanyahu, pernyataan Menhannya itu kan jelas-jelas menegaskan mereka tidak akan menarik mundur militernya dari wilayah Libanon Selatan khususnya. Saya kira ini yang akan masih menjadi ganjalan untuk sampai kepada penandatanganan MOU. Dan pun misalnya Israel memang selama ini jadi ganjalan, apalagi soal Lebanon. Tapi untuk mempertemukan Amerika Serikat dan Iran dalam satu ruangan yang sama di fase negosiasi tampaknya juga bisa jadikah ini akan sangat sulit. Karena misalnya saat di Islamabad, di Pakistan, tidak ada trust, tidak ada kepercayaan satu sama lain antara kedua belah pihak, Pak Mahfuz. Ya, ketidakpercayaan memang satu hal yang menjadi gangguan untuk mencapai kesepakatan dalam proses perundingan yang hampir 70 hari. Tetapi ada satu faktor lain yang akhirnya ini memaksa semua pihak untuk duduk bersama mencapai kesepakatan, yaitu situasi yang sudah tidak memungkinkan masing-masing pihak untuk memperpanjang perang. Amerika Serikat misalnya kalau kita lihat ya, dengan resolusi yang sudah disahkan baik oleh Senat maupun Kongres, Trump ini sudah tidak punya lagi dasar legitimasi secara hukum untuk melanjutkan perang. Sementara negara-negara di Teluk ya, dengan situasi yang sudah babak belur ya, dan krisis energi mereka ini sudah sangat besar ya akibat blokade ini, mereka juga sudah tidak lagi mampu bertahan terlalu lama dengan pemblokadean Selat Hormuz ini. Sementara di Iran, kalau situasi ini masih berlarut-larut,
sangat mungkin friksi yang sekarang ini mulai muncul ke permukaan ini akan semakin membesar ya. Dan kalau friksinya semakin membesar ini juga menjadi ancaman bagi politik domestik Iran. Nah, tinggal memang faktornya adalah Israel. Israel ketika dia gagal di dalam perang melawan Iran, maka harga yang harus dia bayar minimumnya adalah dia bisa mendapatkan wilayah yang lebih luas di Lebanon Selatan, yaitu dengan hancurnya semua kekuatan proksi Iran di Lebanon Selatan, yaitu Hizbullah. Kalau ini tidak bisa didapatkan oleh Israel, maka rasanya sulit kita melihat misalnya Netanyahu dalam waktu dekat ini menyatakan setuju sepenuhnya dengan draft MOU yang disodorkan Iran dalam 14 poin itu. Pun Iran tidak akan membiarkan Lebanon Selatan diserahkan kepada Israel. Pasti Iran juga akan melindungi proksinya di sana, Hizbullah ya, Pak Mahfuz? Ya betul, itu red line atau garis merah bagi Iran ya untuk memasukkan isu Lebanon Selatan di dalam MOU ini. Dan kalau ada upaya, misalnya Trump melakukan tekanan kembali ke Iran untuk melepaskan Lebanon Selatan ini, saya kira ini ya akan bisa membuyarkan seluruh progres kesepakatan yang saya kira tinggal menunggu ditandatangani. Dan juga bagaimana kita melihat kemungkinan nota kesepahaman perdamaian jika pun ditandatangani ini bisa bertahan cukup lama karena gencatan senjata yang sudah berjalan hampir 1 bulan juga itu jadi hal yang rapuh. Bagaimana soal nota kesepahaman perdamaian ini? Apa saja faktor-faktor yang bisa melanggengkan kalau perdamaian terjadi antara Amerika Serikat dan Iran? Ya, kalau kita merujuk kepada kesepakatan perdamaian sebelumnya yang yang disepakati oleh Amerika Iran atas mediasi dari Pakistan, rasanya untuk kali ini Amerika dan Trump ini akan terus jalan ya maju untuk sampai tahap menandatangani MOU ini ya antara Amerika dengan Iran, walaupun Israel menolak sebagian klausul di dalam MOU itu. Nah, kalau situasinya sedemikian rupa, maka memang pertanyaan besarnya adalah bagaimana keberlanjutan dari MOU ini paling tidak dalam jendela waktu 60 hari ketika ada pembicaraan atau negosiasi lanjutan tentang nuklir. Dan kalau isu ini menjadi titik baru perseteruan antara Israel, Amerika dan Iran, maka ini akan juga dijadikan oleh Israel untuk terus menjaga keberadaannya di Lebanon Selatan, karena hanya dengan cara itulah dia bisa menaikkan posisi tawarnya di hadapan Iran maupun Amerika, dan dengan cara itu pula lah Israel punya reserve untuk kemudian kalau kesepakatan atau negosiasi soal nuklir ini gagal, dia punya landasan untuk kemudian melakukan serangan lanjutan ke instalasi pengayaan uranium atau nuklir Iran. Jadi saya kira memang rencana kesepakatan ini kalaupun sudah ditandatangani, jeda waktu 60 hari ini akan sangat kritis di mana Israel bisa menjadi spoiler atau perusak dari kesepakatan lanjutan. Tapi setidaknya kita tunggu kesepahaman ini semoga segera terjadi, setidaknya untuk meredakan kondisi di Timur Tengah. Dunia memang harus mendorong Iran dan Amerika segera ketemu ya di Jenewa untuk menandatangani kesepakatan ini. Terlepas Israel ingin berlepas diri, ya tidak setuju dengan beberapa klausul di dalam MOU itu, karena inilah jalan untuk mulai menormalisasi kehidupan dunia. Banyak negara yang sekarang ini sudah sangat menderita. Jangan sampai penderitaan ini semakin berkepanjangan kalau perdamaian tidak terwujud di sana. Terima kasih Pak Mahfuz. Mahfuz Siddiq, pengamat geopolitik dan Timur Tengah sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Iran bermain imbang lawan Selandia Baru pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, dampak situasi geopolitik timnas Iran harus sesegera mungkin meninggalkan Amerika Serikat pasca laga lawan Selandia Baru. Para pemain Iran mengeluhkan dampak situasi geopolitik terhadap pelaksanaan Piala Dunia kali ini. Pemain Iran Mehdi Taremi menyatakan ingin
perdamaian Iran dan Amerika Serikat terwujud agar mereka bisa bermain sepak bola dengan aman dan tenang. Taremi berharap timnya tidak lagi terganggu dengan situasi geopolitik. Sementara pemain Iran lainnya menilai mereka berhak mendapatkan kompetisi yang lebih adil di ajang Piala Dunia FIFA kali ini. Timnas Iran harus segera kembali ke markas latihan mereka di Meksiko usai laga lawan Selandia Baru. Mereka harus terbang ke Los Angeles untuk menjalani laga berikutnya. Pemerintah Amerika Serikat tidak mengizinkan pemain Iran bermarkas di wilayah Amerika. It's a bad situation, and we just tired of this situation because from the 2 months ago, last month, we having a lot of problems, you know, and it's so bad, and it's affect our team, and we just want the peace, which is the sentence of the FIFA: peace, joy, and you know, those things, and you know, everything is. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Ragam Sudut Pandang.